memang brand ekonomi syariah ini bisa memberikan dan membawa kebaikan untuk semua masyarakat Indonesia, semua pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah, baik masyarakat muslim, non-muslim, karena memang dasarnya Islam pertama adalah rahmatan lil alamin, dan ekonomi syariah juga adalah pada dasarnya adalah memang kebaikan untuk semua. Satu, dua, tiga. Selamat datang di PAS, Podcast About Syariah. Dalam episode kali ini kita kedatangan tamu keren. Beliau kalau dalam dunia ekonomi Islam tuh udah veteran lah, walaupun jiwanya masih muda gitu. Dan saat ini beliau diamanahkan menjadi Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau kita kenal KNEKS, Bapak Sultan Emir Hidayat. Please welcome Bapak Sultan Emir Hidayat. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik Pak Rahmat. Pak Rahmat gimana? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat walafiat juga ya. Sobat Eksyar, jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengobrol santai namun mendalam mengenai brand ekonomi syariah di Indonesia. Indonesia kan merupakan penduduk muslim terbesar di dunia ya, Sobat Eksyar semuanya. Menyimpan potensi dan kekuatan dalam pengembangan ekonomi syariah. Saat ini ekonomi syariah juga tumbuh subur gitu. Di masyarakat Indonesia, pemerintah pun menunjukkan keseriusannya dengan mengeluarkan segala kebijakan tentang ekonomi syariah yang menguatkan juga, dan juga melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di sini sudah hadir Bapak Sultan Emir Hidayat untuk kita lebih mengenal tentang ekonomi syariah dan brand ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Boleh diceritakan terlebih dahulu sebenarnya KNEKS itu apa dan tujuan dan rencana ke depannya itu seperti apa Pak gitu. Mungkin banyak yang masih belum tahu tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Saya rasa betul, mungkin memang belum banyak yang mengenal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ya. Karena ini lembaga yang relatif baru. Karena sebelumnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebelum di awal-awal masuk atau munculnya ekonomi syariah di Indonesia itu lebih banyak digerakkan oleh masyarakat. Kemudian mulailah institusi pemerintahan seperti Bank Indonesia, kemudian OJK dan lain-lain masuk. Dan kemudian pemerintah ingin menunjukkan lebih serius dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah itu, maka dibentuklah lembaga khusus negara yang dibuat untuk menjadi katalisator sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan dia berbentuk komite. Dia agak unik sedikit ya. Lembaga ini dia karena dia berbentuk komite karena dia terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Dan tidak tanggung-tanggung, komite ini langsung dipimpin oleh pimpinan negara kita yaitu Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian Wakil Presiden kita yang juga sekaligus Bapak Ekonomi Syariah Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waduh, luar biasa. Ya, diangkat sebagai wakil ketua sekaligus ketua harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian ada Ibu Sekretaris yaitu Ibu Menteri Keuangan, dan di dalamnya ada 16 anggota yaitu menteri dan kepala lembaga yang terkait, dan salah satunya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK. Adalah anggota KNEKS. Ya, bos saya lah. Salah satu bos saya adalah Pak Wimbo gitu. Tujuan dari pembentukan KNEKS itu adalah untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Dan dalam setiap tahun kita kan punya master plan ya Pak Rahmat ya. Kita punya master plan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 ya. Bagi yang belum mengetahui bisa di-download tuh master plan. Oh iya benar-benar. Saya pernah baca itu Pak. Ya, nah itu adalah rencana 5 tahun ke depan ya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kemudian kami juga sudah turunkan ke dalam rencana implementasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan juga buku kerja KNEKS yang sudah diberikan atau ditandatangani oleh Bapak Wapres buku kerjanya. Di setiap tahun tuh bahkan Pak Rahmat kami sudah bersama-sama komite ya, seluruh komite tadi komponen pimpinan. Kalau kami ini kan komponen manajemen eksekutif. Sebenarnya kami adalah tim substansi dari komite ini. Kami yang memberikan rekomendasi kebijakan, kami yang mengkoordinasikan semua unsur tersebut, ya. Kemudian kami yang memberikan rekomendasi
program strategis atau penyelesaian terhadap suatu masalah ya. Tetapi kami bukan satu-satunya KNKS, unsur KNKS. Unsur KNKS itu tadi ada unsur pimpinan, Pak Presiden dan Wapres, kemudian sekretaris Menkyu, kemudian ada unsur anggota, 16 kementerian dan lembaga, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK, kemudian kami manajemen eksekutif dan sekretariat. Sekretariatnya ada di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Pak Suminto ya, staf ahli Menteri Keuangan. Nah, setiap tahun udah punya tema nih pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Mulai tahun 2020 dan 2020 kita letakkan landasan yang solid untuk pengembangan ekonomi syariah. 2021 kita lanjutkan landasan yang tadi itu, kemudian juga kita percepat implementasi program-program utama ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian 2022 ekosistem yang integratif dan efisien telah terbentuk. 2023 pencapaian inisiatif berfokus pada terciptanya ekosistem digital dengan pemanfaatan dan leverage teknologi informasi, serta tahun 2024 mudah-mudahan visi ekonomi syariah Indonesia yang ada dalam MEXI itu menjadi negara yang makmur, mandiri dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia dapat kita capai. Itu kira-kira apa itu KNKS dan kemana arah ke depan kita. Teman-teman udah mendengarkan penjelasan KNKS ini bergerak di ekonomi syariah, bagaimana keseriusannya dengan membentuk master plan ya, bagaimana mewujudkan Indonesia bisa tercipta sistem ekonomi syariah yang baik dan ideal untuk masyarakat agar tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Tahun ini kan masih memperkuat landasan ya tentang ekonomi syariah tadi. Saya melihat pada akhir tahun kemarin mengadakan acara untuk memperkuat brand ekonomi syariah. Saya ingin bertanya nih ke Bapak, kenapa sih harus ada brand ekonomi syariah? Terus juga apa urgensinya bagi para pelaku ekonomi syariah? Ya, tadi yang disampaikan Pak Rahmat itu betul sekali. Kita negara muslim terbesar, yang memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Tentunya tujuannya adalah mendongkrak, memperkuat ya, perekonomian nasional. Namun potensi yang besar tersebut masih ada tantangan. Salah satu tantangan utama yang mesti kita atasi agar ekonomi dan keuangan syariah ini bisa tumbuh pesat, yaitu hal yang terkait dengan literasi. Survei dari Bank Indonesia di tahun 2019, tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah itu menunjukkan nilainya 16,3%. Yang artinya berarti masih kecil, Pak Rahmat. Artinya kan dari per 100 orang Indonesia yang ada, itu berarti hanya 16 yang memahami dengan baik ekonomi syariah. 84-nya lagi itu belum memahami dengan baik apa itu ekonomi keuangan syariah. Inisiatif yang ada untuk peningkatan literasi ini sudah banyak ya. OJK salah satu yang luar biasa ya memberikan diseminasi tentang literasi ini. Namun cenderung sendiri-sendiri. Kita ingin memiliki suatu program yang khusus yang dapat menyatukan gerak langkah kita bersama-sama ya, para penggiat ekonomi syariah agar sosialisasi kegiatan literasi ini lebih maksimal supaya kita memiliki suatu penyatu ya langkah kita perlukan sebuah brand payung gitu ya. Itulah ide awalnya yang bisa menyatukan yang bisa digunakan oleh semua pemangku kepentingan ekonomi syariah di tanah air. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kami bersama Bank Indonesia tentunya dan juga anggota KNKS yang lain termasuk OJK mengadakan lomba sayembara brand ekonomi syariah. Masya Allah waktu itu yang mengirimkan karya itu sampai 870 dari seluruh Indonesia dan lebih hebat lagi Pak Rahmat, tidak hanya orang muslim saja yang mengirimkan karyanya. Jadi ada beberapa di antaranya saudara kita sebangsa ya non muslim memang menunjukkan bahwa ekonomi syariah ini bersifat inklusif dan proses penjuriannya itu mengikuti standar yang baik ya, di mana selain dari ada 3 juri expert terkait dengan brand ya, konsultan terkemuka, di samping itu juga kita melibatkan juri dari para KL anggota KNKS termasuk dari OJK, dan OJK salah satu yang jurinya cukup banyak waktu itu ya, dari anggota KNKS, dan dari 870 turun ke 100, kemudian turun ke 25, dari 25 turun ke 10, nah dari 10 kemudian disaring menjadi 5. Nah, ketika sudah menjadi 5 kita serahkan kepada Bapak Wapres untuk memilih satu brand. Brand yang terpilih sekarang ini adalah yang dipilih oleh Bapak Wakil Presiden, kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden. Contoh kecil kenapa penting ada brand itu, kita lihat merger Bank Syariah nih sekarang nih, 3 bank yang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ketika itu kan ada juga brand dan kemudian menyatukan, itu gunanya untuk apa sih? Bersatu supaya membesarkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Lebih kurang begitu. Keren sekali ya, brand ekonomi syariah tadi bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Kita adalah pelaku ekonomi syariah.
dan juga bisa nge-branding ekonomi syariah itu sendiri ya Pak. Betul. Untuk teman-teman sobat podcast syariah, jangan lupa gunakan ya brand ekonomi syariah ini. Untuk panduannya nanti akan kita share linknya ya. Mungkin ada langkah untuk meningkatkan literasinya seperti apa sih Pak gitu. Kan tadi brand ekonomi syariah ini diharapkan bisa meningkatkan literasi masyarakat ya mengenai ekonomi syariah. Pasti ada langkah yang akan dilakukan untuk mengarah ke sana. Bisa dijelaskan apa langkah yang akan Bapak lakukan? Betul. Yang pertama tentu sosialisasi yang secara masif ya terkait brand ini, penggunaan brand. Kemarin kita sudah kick off sosialisasi tentang brand ekonomi syariah ini agar digunakan oleh semua pemangku kepentingan ekonomi syariah. Itu menjadi hal yang penting. Selain itu juga kita dalam meningkatkan pengenalan ya ekonomi syariah itu juga mesti mengarus utamakan ekonomi syariah ini pada sistem pendidikan. Alhamdulillah di Indonesia kita sudah memiliki banyak prodi ekonomi syariah terkait di tingkat perguruan tinggi dan juga di sekolah menengah ya. Sudah ada beberapa SMK yang khusus ya, SMK perbankan syariah contohnya. Kalau ditotalkan prodi-prodi dari S1, S2, S3 sama juga yang vokasi dan juga yang di SMK itu jumlahnya lebih dari 1.000 prodi. Nah itu menunjukkan cukup banyak prodi ekonomi syariah. Namun memang kalau dengan negara besar seperti Indonesia ini masih belum cukup ya seperti itu ya. Karena di tingkat SMA ya, bukan SMA yang umumnya ya. Itu ekonomi syariah itu baru levelnya sekarang itu menjadi sub kompetensi dasar ya, masih belum wajib diajarkan ya di dalam tingkat SMA. Nah, itu kita dorong supaya alhamdulillah bersama Bank Indonesia dan stakeholder yang lain kita mencoba ya untuk mendorong ya agar kedepannya tidak hanya sekedar menjadi sub kompetensi dasar, minimal kita naikkan dulu menjadi kompetensi dasar. Selain dari yang jalur formal ya sampai tentunya ke sekolah dasar nantinya kelak kita harapkan bisa kita wujudkan. Kita juga berharap dengan melalui jalur-jalur non formal ya. Mulai dari tingkat usia dini ya. Kita sekarang ingin mengenalkan ya, alhamdulillah sudah beberapa kali kita bertemu ya dan mencoba menyuarakan kepada pembuat video ya untuk mengenalkan ya secara tidak langsung prinsip-prinsip muamalah, prinsip-prinsip ekonomi syariah itu sejak kecil ya. Dan itu alhamdulillah sudah ada beberapa ya. Itu kami tidak mau menyebutkan nama di sini takut promosi ya. Mulai memasukkan sedikit prinsip-prinsip muamalah itu dalam video-video mereka ya, sehingga mudah-mudahan itu bisa meng-create awareness dari masyarakat kita dari kecil ya, dan sehingga mereka bercita-cita nanti untuk sampai ke kuliah dan jadi ekonomi syariah, dan mudah-mudahan dengan itu SDM unggul akan muncul. Nah itu langkah-langkah yang kita lakukan, bahkan kita sudah punya strategi nasional peningkatan literasi ya, itu ada di website kami ya, mulai dari usia yang kecil sampai masa pensiun malah. Oke. Jadi itu adalah langkah-langkah dan strategi ya. Untuk cek lengkapnya ada di website KNEKS. Terus juga kan tadi berbicara brand, ada tentang inklusivitas. Mungkin bisa dijelaskan lagi apa sih nilai dan makna yang terkandung dari brand ini gitu. Baik, nilai dan makna yang dibawa oleh brand ekonomi syariah ini tentunya adalah mengandung nilai unsur kebaikan untuk semua sesuai tagline-nya. Tagline dari brand ekonomi syariah ini adalah kebaikan untuk semua. Pertama, ada inclusivity tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Rahmat ya, bahwa brand ini milik semua masyarakat ya, semua pelaku ekonomi syariah, tidak memandang bahwa dia itu muslim dan non muslim ya, karena banyak juga ya pelaku ekonomi syariah itu juga non muslim gitu ya. Contohnya perusahaan-perusahaan yang jangankan itu di tingkat dunia aja, dalam ranking-ranking yang ada itu ada juga negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Kemudian yang kedua, ada nilai berusaha dengan berkeadilan. Karena kan juga kita dalam ajaran Islam ya, manusia didorong untuk berusaha memanfaatkan segala sumber daya yang berlimpah ini yang telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik mungkin ya. Kemudian kepemilikan pribadi itu dibolehkan, tetapi tentunya tidak ada penumpukan kekayaan oleh yang berlebihan di golongan orang. Ya. Ini beberapa prinsip-prinsip yang tentunya menjunjung keadilan. Itu dalam brand ini ada tercermin. Kemudian juga ada nilai kerjasama dan dalam kebaikan. Bersama dalam kebaikan kita kan alhamdulillah dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk selalu bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah ini merupakan dasar ya, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian juga pertumbuhan yang seimbang agar bisa mewujudkan pertumbuhan di dunia tetapi juga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi manusia yang rahmatan lil alamin nilai Islam ya, dan tentunya juga ada keseimbangan antara material dan juga spiritual. Selain itu juga ada menggambarkan nilai-nilai lain yang menjadi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Lebih kurang begitu. Oke, jadi makna dari brand tadi ada inklusif, ada adil, ada rahmatan lil alamin. Jadi ekonomi syariah ini
ini kebaikan untuk semuanya, baik yang muslim, yang non-muslim. Tadi kan kita udah berbicara brand, mungkin saya akan membawa ke hal yang lain gitu. Bisa diceritakan, Bapak kan sudah lama ya di dunia ekonomi Islam ya, aktif nulis, terus juga mengisi acara-acara ekonomi Islam. Bagaimana sih kok Bapak bisa jatuh cinta kepada ekonomi syariah gitu? Ya. Pertama kalau dibilang saya lama, banyak lagi senior-senior yang jauh luar biasa keilmuannya ya. Saya ini justru bersyukur dengan adanya senior-senior pendahulu itu. Sedikit cerita kenapa saya bisa alhamdulillah masuk ke dalam ekonomi syariah ini. Berawal dari saya dulu kan kebetulan di pesantren. Saya dulu di pesantren Darun Najah ya di Ulu Jami di Jakarta Selatan. Kemudian di waktu itu masih ada bank muamalat ya yang datang pakai mobil gitu. Kita karena untuk menawarkan buka rekening. Jadi memang rekening kami itu di situ di bank muamalah. Itulah pertama kali saya itu mengenal bank syariah waktu itu. Tetapi tidak mengerti apa itu bank, bagaimana operasionalnya. Tapi itu kenapa ada bank syariah ya gitu. Dalam kepala baru itu. Itu pertama kali saya kenal dengan perbankan syariah yang juga merupakan bagian dari ekonomi syariah. Kemudian ketika saya di Institut Pertanian Bogor, saya juga kadang saya sering membaca Republika, itu ada tulisan-tulisan ya, terutama tulisan dari Bapak Dr. Syafi'i Antonio ya, yang terkait dengan ekonomi syariah dan kemudian juga ibu saya juga suka membaca. Saya juga baca-baca kayak saya jadi tertarik gitu. Kemudian saya mendapatkan kesempatan beasiswa ke Malaysia. Waktu memilih itu, saya tidak ragu-ragu. Waktu di pesantren, saya juga sudah mengetahui International Islamic University Malaysia. Kemudian ketika saya mendapatkan beasiswa itu, tidak ragu-ragu juga memilih itu, dan langsung memilih jurusan MBA Islamic Banking and Finance. Nah, ketika itu, ya memang saya udah bismillah. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik. Kemudian saya selesaikan program MBA saya, kemudian saya mengajar ya, dan selama itu saya mulai pun membaca dan juga mulai mengenal tokoh-tokoh yang lain yang ada di Indonesia ya, seperti Bang Adi Warman Karim ya, dan yang lain-lainnya, terlampau banyak, mungkin waktu kita terbatas ya. Nah, kemudian karena sudah itu saya juga bergabung dalam suatu organisasi yang disebut dengan ISEFIT ya, Islamic Economic Forum for Indonesia Development. Itu merupakan alumni IUM yang membuatnya di Indonesia. Kemudian itu semakin alhamdulillah mengajarkan saya yang menulis untuk paper-paper ilmiah, kemudian memberanikan diri mengirim ke beberapa konferensi-konferensi, termasuk salah satu yang ternama adalah 11 Harvard University Forum on Islamic Finance. Alhamdulillah saya berkesempatan memaparkan paper saya, makalah saya di konferensi tersebut di tahun 2014. Kemudian saya selesaikan juga S3 saya di International Islamic University Malaysia, dan saya alhamdulillah berkesempatan menjadi tenaga pengajar ya, selama 12 tahun. Pertama 2 tahun di Malaysia, ditambah 12 tahun di Bahrain. 2 tahun di Malaysia saya mengajar di International Islamic College ya, D3-nya IUM. Kemudian 12 tahun saya di Bahrain mengajar di University College of Bahrain. Dan alhamdulillah setelah itu saya berkesempatan untuk pulang ke Indonesia dan mencoba memberikan apa yang saya miliki untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Luar biasa sekali ya perjuangan Pak Sultan Emir. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Ya, ini Bapak nanti akan saya berikan satu kalimat. Nanti Bapak menjawab dengan satu kata atas pernyataan yang saya sampaikan. Oke, kita mulai ya. Ekonomi syariah. Maju, insya Allah. KNEKS. Memajukan negeri, menyatukan langkah untuk memajukan negeri. Bahrain. Bahrainuna. Asyad Mamlakat al-Bahrain. Waduh. IUM. IUM, my alma mater. Waduh. Buku. Kegemaranku membaca sumber ilmu. Indonesia. Negaraku yang kucinta. Oke. Fintech. Masa depan ekonomi syariah. Oke, cukup. Itu sudah selesai sesi 1-2 kata. Kita langsung mungkin penutup. Mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan ataupun ajakan kepada masyarakat tentang brand ini mungkin. Ya. Sesuai dengan tagline dari brand ekonomi syariah,
yaitu kebaikan untuk semua. Harapannya adalah memang brand ekonomi syariah ini bisa memberikan dan membawa kebaikan untuk semua masyarakat Indonesia, semua pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah, baik masyarakat muslim, non-muslim, karena memang dasarnya Islam pertama adalah rahmatan lil alamin, dan ekonomi syariah juga adalah pada dasarnya adalah memang kebaikan untuk semua. Jadi mohon pergunakanlah brand ekonomi syariah ini sebagai pemersatu langkah kita untuk mewujudkan sinergi. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Ojk. Oke, amin. Jadi jangan lupa teman-teman semuanya, mulai dari hari ini jangan lupa pergunakan brand ekonomi syariah. Terima kasih Bapak Sultan Emir Hidayat udah meluangkan waktunya di sini. Saya mengucapkan terima kasih dan juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan mengikuti podcast ini sampai selesai. Anda luar biasa. Sekian dari kami, podcast About Syariah Pas. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.